Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratia Meli Agustin dengan NIM 12120202110 dengan kelas PAI 2F dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata pelajaran Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Saya akan menjelaskan materi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan pengertian kebijakan pemerintah. Kebijakan menurut Anderson merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sedangkan menurut Napitupulu, pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Terus, menurut Young dan Quinn, mendefinisikan kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Adanya bantuan pemerintah, baik bantuan dalam bentuk material maupun non-material, yang dianjurkan oleh 1. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau yang disingkat dengan BKNP pada tanggal 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan, dan bantuan material dari pemerintah. Yang kedua, ada SKB 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR atau sekolah rakyat. Pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama. Sedangkan pendidikan agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah. Setelah kemerdekaan, kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Pemerintah RI atau rakyat Indonesia telah melakukan pembinaan pendidikan secara agama secara formal institusional, dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946, sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 yang tentang pendidikan nomor K1 atau 652 dan tanggal 20 Januari 1951 yang tentang agama yang berisi 1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas 4 SR atau sekolah rakyat. Yang kedua, daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat seperti Sumatera, Kalimantan, dan yang lainnya, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 sekolah rakyat dengan catatan bahwa pengetahuan umum yang tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya dimulai kelas 4. Yang ketiga, di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas atau umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid, sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yang kelima, pengangkatan guru agama. Biaya pendidikan agama dan Menteri Pendidikan Agama
ditanggung jawab oleh Departemen Agama. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Yang pertama, MPRS. Ketika Orde Baru tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 27 MPRS 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 MPR 1978 mengatakan pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam, untuk kelas 1, 2, dan 3 SD 3 jam, untuk kelas 4, 5, 6, serta 2 jam untuk SMP dengan SMA, bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya 6. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pada bab 9 pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Lalu kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Masa reformasi ini mulai tahun 1998 hingga kini berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menerangkan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari 7 bab dan 80 pasal memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan sanksi, cuti, dan lain-lain bagi guru dan dosen. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Yang keenam, ada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama, ada faktor agama. Abudin Nata menjelaskan bahwa visi misi pendidikan Islam melekat pada visi misi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan kerasulan Nabi, mulai dari visi kerasulan Nabi Adam alaihissalam hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, ada faktor ideologi negara. Antara pendidikan Islam dan pendidikan
nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi. Yang pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya, baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Yang ketiga, faktor perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di dunia pada umumnya, Indonesia khususnya, dipastikan menuju kepada masyarakat informasi sebagai kelanjutan dari masyarakat modern. Apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup. Yang keempat, ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan atau yang disebut iptek. Kemajuan iptek dalam 3 dasawarsa telah menampakkan pengaruhnya pada semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek menurut Hasbullah adalah: yang pertama, ada motivasi kreatif anak didik ke arah pengembangan iptek. Yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai Islam. Yang kedua, mendidik keterampilan, memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Yang keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya yang murni dan kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Saya Ratia Meli Agustin. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan yang tadi saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.